Welcome to Say Broke Reviews. Jadi hari ini gue mau nge-review sebuah IEM dengan nama HZ Sound Heart Mirror. Harganya sekitar 650.000, jadi nggak nyampe sejuta. Dia ada yang versi mic, tapi gue nggak dapet yang versi mic, gue dapetnya yang no mic. Kira-kira kayak begini boxnya. Terus nih kalau di dalam itu nanti di sini ada tempat IEM-nya, nanti di sini tuh ada kayak pouch-nya gitu. Pouch-nya itu kayak gini. Jadi cukup lumayan buat ngelindungin IEM lo gitu. Dia keras, materinya tuh fabrics gitu ya. Nanti dalam IEM ini juga ada pilihan ear tips yang bisa disesuaikan sama kuping lo. Ini dia HZ Sound Heart Mirror. Ya seperti yang lo tahu, ini IEM ini cukup nge-hype di sekitar 2 tahun lalu kali ya di luar gitu. Tapi di Indonesia tuh baru mungkin tahun lalu lah. Tapi belum banyak juga yang tahu gitu, karena rata-rata orang Indonesia ini pada larinya kalau yang under 1 juta itu ke Moondrop Aria atau Tin Hi-Fi Triplus gitu, setahu gue ya. Setahu gue, gue coba searching-searching di YouTube, baca review-review gitu, kayaknya mereka lebih cenderung ke sana gitu. Walaupun ini juga reviewnya banyak yang bagus juga loh di YouTube. Jadi terus terang aja ini adalah IEM pertama gue nih gitu. Jadi gue waktu itu pengen cobain IEM, tapi gue mau coba mulai dari yang under sejuta dulu deh gitu. Akhirnya gue menemukan si HZ Sound Heart Mirror ini. Kenapa gue memilih ini? Jadi awalnya itu gue mau beli Moondrop Aria sama Tin Hi-Fi Triplus malah. Tapi setelah gue menonton sebuah channel di YouTube, ada sebuah konten yang membandingkan kualitas soundnya gitu. Jadi kita bisa dengerin soundnya kayak gimana gitu. Ada perbandingannya antara HZ Sound Heart Mirror sama Moondrop Aria atau HZ Sound Heart Mirror sama Tin Hi-Fi Triplus. Nah, yang gue dengerin ternyata gue lebih suka karakternya si HZ Sound Heart Mirror ini gitu. Padahal harganya lebih murah. Dia cuma 650 ribuan. Moondrop Aria itu 1 juta, 1 jutaan lah ya. Terus kalau si Tin Hi-Fi Triplus itu sekitar 800 ribuan gitu. Tapi kan gue nggak bisa bilang juga ini lebih bagus dari Moondrop Aria atau Tin Hi-Fi Triplus, karena ya kuping orang kan cocok-cocokan ya, beda-beda gitu. Jadi gue langsung aja mau nge-review ini. Pengalaman gue pakai ini selama 1 minggu tuh kayak gimana. Jadi gue udah cobain ini selama 1 minggu. Secara build quality dulu, build quality-nya ini bagus. Dia housingnya itu kayak dari metal. Jadi tuh beneran metal ya, bukan plastik gitu. Dan sama sekali nggak terasa murah gitu, kayak ya cukup premium lah. Dia terasa cukup premium. Cuman memang desainnya tuh simple aja gitu, kayak cuman ya udah kayak cuman polos gini aja. Sementara kan ayam-ayam lain tuh banyak yang ya ada teksturnya, ada desainnya gitu kan. Nah ini kayak polos gini aja gitu. Nah terus ini kabelnya twisted di sini. Oh ya, ini pakai dual pin ya. Dia bisa detachable, jadi bisa lo ganti-ganti nanti untuk kabelnya sendiri kalau lo mau upgrade kabel. Tapi gue sih sementara ini gue lebih suka, atau bukan lebih suka sih, gue ngerasa cocok dengan kabel bawaan maupun ear tips bawaan. Gue merasa nggak ada masalah. Jadi gue belum berniat untuk upgrade. Kemudian yang di belakangnya ini kabelnya ini braided. Nah, braided gini. Terus untuk jacknya dia 3,5 mili. Dia pakai yang tipe L ya gitu ya. Jadi nggak gampang copot gitu. Jadi kalau untuk build quality-nya menurut gue kasih skor 7,5. Oke, ke fitting. Ini yang paling penting nih, karena percuma IEM lo bagus, suaranya bagus, tapi di kuping lo nggak enak. Jadi lo nggak bisa dengerin lagu lama-lama gitu. Tapi ini walaupun kayak rasanya kayak berbobot gitu ya IEM-nya, mungkin karena ada bahan mentalnya. Tapi ketika nyantol di kuping lo tuh rasanya cukup nyaman gitu. Nggak berasa kayak berat, nggak berasa ada pressure, dan nggak ada bagian kuping lo yang sakit gitu walaupun lo pakai berjam-jam. Gue udah tes ini, gue pakai sekitar 2 jam gitu, fine-fine aja. Jadi fittingnya ini gue kasih skor 8. Oke. Kemudian
sound quality. Ini yang paling ditunggu. Gue rasa lo semua udah pada baca review-review orang lah bahwa si HZ Soundheart Mirror ini reviewnya cukup bagus ya, reputasinya tuh sound quality-nya banyak yang amazed, banyak yang bilang ini oke gitu. Cuman kan masalahnya sekarang balik lagi ke selera. Jadi gue cuman pengen sharing aja berdasarkan kuping kaleng rombeng gue ini. Jadi sebelumnya gue pakainya itu Bose Soundsport, earphone yang harganya 2 jutaan ke atas gitu ya. Makanya gue punya ekspektasi yang cukup gede sebenarnya. Walaupun gue tahu ini 600.000 doang coy. Mana bisa lo dapetin kualitas suara yang seharga 2 jutaan. Tapi surprisingly, impresi gue pada saat gue dengerin ini adalah wow, ternyata menurut gue ini agak terlalu murah harganya untuk kualitas sound yang dihasilkan. Ya, lo kalau mau bilang gue lebay sih terserah sih. Cuman lo harus cobain aja sendiri kalau menurut gue ya. Menurut gue ini karakter soundnya itu lebih ke bright, lebih ke arah bright. Terus sound stage-nya itu bagus, separasinya itu bagus. Gue bisa dengerin detail-detailnya juga dapet gitu, clarity-nya dapet. Jadi apa yang lo cari sih dari sebuah earphone gitu kan? Yang paling yang lo nggak dapet itu adalah di sini cuman bass yang boomy aja gitu. Karena memang sebetulnya gue juga nggak terlalu suka bass yang boomy ya. Di sini tuh menurut gue bassnya memang agak kurang. Tapi lo nggak usah khawatir, bass kurang di sini itu bukan berarti si IM ini tuh sound quality jadi buruk gitu. Enggak. Gue nggak ngerasa kayak gitu sih. Bassnya tetap ada, tetap di kapasitas yang cukup menurut gue gitu ya. Gue masih bisa ngerasain bassnya. Gue dengerin musik EDM juga sangat enjoy pakai IM ini. Gue dengerin musik rock juga enak. Apalagi dengerin pop gitu ya. Karena dia lebih cenderung ke arah bright gitu. Dulu dengerin musik pop, dengerin vokalnya tuh bener-bener ada di depan gitu, nggak yang ke dalam banget gitu. Makanya menurut gue sih ini secara frekuensi responsnya itu memang dia bukan kategori yang V-shape banget gitu. Justru kayak lebih menonjol di mid sama high-nya. Nah, ini cocoknya buat kalian yang memang suka IEM atau suka earphone atau suka dengerin musik yang nyari detail kalau menurut gue. Tapi kalau lo nyari bass, itu nggak dapet nih di sini. Mungkin lo harus pilih IM lain ya kalau untuk nyari bassnya. Jadi overall untuk sound quality-nya ini gue kategorikan sebagai apa ya? Sebagai IM yang murah tapi bisa ngasih sound quality yang mahal. Nah itu aja deh istilahnya. Gue nggak lebay sih, itu emang yang gue rasain sih, karena dari Bose Soundsport gue dengerin kesini aja, gue nggak ngerasa ini jadi kayak cipo banget ya suaranya, enggak. Oke, nah sekarang ketika lo membeli ini, nah kan gue dengerinnya pakai iPhone kan, gue nggak pakai source pakai yang lebih advance gitulah, namanya juga stay broke ya kan. Jadi gue pakai handphone gue aja. Kebetulan handphone gue adalah gue pakai iPhone. Jadi gue membutuhkan dongle DAC karena di iPhone kan nggak ada colokan kayak gini, ya kan? Nah jadi gue waktu itu yang pertama kali gue beli adalah DAC-nya adalah ini. Ini gue beli di marketplace dengan harga 200 ribuan. Dia pakai chip CX31993. Yang pertama gue rasain pakai DAC ini adalah sound quality-nya nambah, power-nya nambah, terus detailnya juga jadi lebih keluar. Tapi ada cons-nya nih. Cons-nya adalah dia nggak stabil. Jadi beberapa kali tuh sering kerasa-kerasa. Jadi gue harus kayak goyang-goyangin kabelnya lah. Baru dia lama-lama kerasa-kersaknya hilang. Nah terus yang kedua yang gue rasain kalau pakai ini tuh di frekuensi tinggi itu jadi kasar gitu, jadi berasa metalik gitu. Kalau apalagi kalau misalkan lu dengerin simbal, dengerin suara vokal yang tinggi gitu ya, ini jadi nggak nyaman sih. Nah dari situ gue bingung, aduh gue harus pakai DAC apa nih gitu.
yang cocok nih buat si IM ini gitu kan. Akhirnya gue searching lah. Tadinya gue mau beli KA1 ya. KA1 tuh punya si Vio. Vio KA1 harganya 800 ribuan. Ya kali harga IM gue lebih murah daripada harga si DAC-nya atau dongle-nya. Akhirnya gue coba searching lagi. Nah, ini yang pengen gue share ke lu sebenarnya. Adalah ini. Tada! Ini adalah DD Hi-Fi TC35i. Nah, ini dia punya dua jenis portnya ini. Ada yang buat Apple, ada yang USB-C. Jadi tinggal disesuaikan aja sama handphone kalian gitu. Kalau kalian pakai handphone ya. Jadi ini harganya itu sekitar 600 ribu, 500 sekian lah, hampir 600 ribu. Nah, gue awalnya agak nggak percaya nih pakai ini. Kayak, ini benda sekecil ini beneran bisa ngasih kualitas sound yang bagus nggak sih gitu. Kayak nggak percaya aja, chipnya ditaruh di mana ya. Ini aja udah habis sama jacknya, terus chipnya gimana nih gitu. Beneran bisa ngangkat soundnya apa enggak gitu. Tapi karena kita nggak bisa coba-coba, ya udahlah akhirnya gue beli aja ini. Gue beli aja di marketplace juga. Lalu gue cobain deh. Colok sini. Set, colok gini. Terus gue colok langsung ke handphone. Dan hasilnya, wow, akhirnya gue menemukan DAC yang tepat untuk si Edison Heart Mirror ini. Gue sangat cukup puas nih. Nggak nyangka juga nih si kecil-kecil ini bisa ngasih kualitas sound yang ternyata lebih jernih dari DAC gue sebelumnya. Dari DAC ini nih. Ini jangan deh, nggak usah dibeli nih. Terus apalagi ya upgrade-nya ya. Gue ngerasa selain dia lebih bersih, terus juga detailnya juga bagus. Soundstage-nya juga tetap ada gitu. Dan powernya juga tetap ada. Padahal ini kalau lihat di manual book-nya itu cuman 16 watt loh ini. Tapi gue di volume 50% tuh udah gede gitu. Even lebih gede daripada gue pakai ini. Nah, ini gue bingung nih. Kenapa? Why? Ini paling lebih gede loh. Dia bisa nyimpan mesin lebih, atau nyimpan chipnya gitu lebih banyak gitu ya. Kenapa dia lebih powerful? Wah, aneh juga nih. Ya udah, tapi itulah kenyataannya. Ini yang pengen gue share ke lo. Jadi ini adalah IM pertama gue. Akhirnya gue menemukan IM yang cocok dengan gue, dan beserta DAC-nya. Ini gue udah happy banget pakai DAC ini. Mungkin nanti nextnya ya, gue mungkin entah upgrade ke DAC yang lebih mahal, tapi tergantung, namanya juga stay broke ya. Jadi kayaknya gue lebih tertarik untuk nge-review IM atau gear-gear yang lebih murah tapi bagus. Murah tapi bagus tuh memang mantra yang paling ajib menurut gue. Karena kalau bagus tapi mahal itu udah biasa. Oke, gitu aja review gue. Semoga buat kalian yang baru pertama kali mau nyobain IM gitu, yang suka suaranya bright, yang suka detail gitu, lo bisa pilih Edison Heart Mirror ini. Tapi kalau lo sukanya yang bass head gitu, yang boomy, mungkin lo cari yang lain aja. Gue nggak tahu apa sih. By the way, jangan tanya-tanya gue, ini bandingin sama ini, bagusan mana? Gue kagak tahu. Ini adalah IM pertama gue. Jadi gue nggak bisa nyobain yang lain gimana. Gue cuma ngasih tahu lo pengalaman gue atau impresi gue soal IM ini aja sih. Mungkin nanti nextnya gue akan cobain IM yang lain dan gue akan review lagi di sini. Oke, gitu aja. Thank you. Sampai jumpa lagi. Bye.